Haleluya, puji Tuhan saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu diberkati setiap hari melalui channel Renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel Renungan ini. Dan silakan di-share kepada orang lain saudara supaya mereka juga diberkati melalui renungan-renungan yang dibuat secara ekspositori di dalam channel Renungan ini. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika apa yang kita inginkan atau apa yang kita doakan tidak terwujud. Saudara, dalam kehidupan ini adalah sangat penting untuk kita seimbang. Artinya apa saudara? Bahwa dalam kehidupan kita rindu janji Tuhan digenapi, mujizat Tuhan terjadi. Kita rindu doa-doa kita dijawab. Kita rindu mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita belajar supaya bagaimana hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Tetapi di sisi lain saudara, kita juga harus seimbang, bahwa kita juga harus siap bersikap benar ketika doa kita tidak dijawab, ketika mujizat tidak terjadi, ketika kesembuhan belum kita terima, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, di dalam 3 seri video ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap saat apa yang kita inginkan tidak terwujud, saat doa kita tidak dijawab, saat mujizat tidak terjadi, saat berkat tidak mengalir, dan sebagainya saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama masih dari 2 Korintus pasal 12. Saya akan membaca bagi saudara mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, dalam konteks ini Paulus mencatat mulai ayat 1 di pasal 12 ini bagaimana dia mengalami penyataan Tuhan, bagaimana dia mengalami panggilan Tuhan saat pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi kemudian saudara, dia juga mengungkapkan bahwa dia mengalami di sisi lain ada hal yang menghambat dia dalam pelayanan, ada hal yang sangat mengganggu dia, yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Itu ada di ayat 7 tadi. Yang dia sebut juga sebagai utusan iblis yang mengocoh dia. Tidak disebutkan oleh Paulus apa itu duri dalam daging dan apa itu utusan iblis yang mengocoh dia. Ada yang menafsirkan itu sebagai penyakit, tetapi ada yang menafsirkan itu sebagai penderitaan aniaya yang dialami oleh Paulus, tantangan yang dialami oleh Paulus dalam dia memberitakan Injil. Dan dari kedua tafsiran itu saudara, kalau penyakit, kita melihat Paulus sepertinya tidak pernah mengeluhkan tentang penyakit. Tidak pernah dia sebutkan tentang penyakit di konteks-konteks lain dalam surat-suratnya. Jadi kemungkinan lebih besar bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah tantangan, kesulitan atau aniaya yang dia alami dalam dia memberitakan Injil, dalam dia melayani Tuhan. Dan kemudian saudara, di ayat 8 dia menjelaskan bahwa tentang hal itu, duri maksudnya adalah duri dalam daging atau utusan iblis tadi. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku.
Jadi atas duri dalam daging tersebut, atas utusan iblis tersebut yang mengganggu dia untuk maksimal, efektif dalam melayani Tuhan, dia berdoa dan berseru kepada Tuhan supaya itu undur daripada dia. Bahkan dia berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-9, saudara, Paulus menjelaskan bahwa, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Atas duri dalam daging tersebut, atas utusan iblis tersebut, Paulus berdoa, bahkan dia berdoa berseru kepada Tuhan supaya itu disingkirkan dari dia, supaya itu undur dari dia. Dia berdoa bahkan sudah sampai 3 kali, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan tidak mengabulkan permohonan Paulus supaya duri dalam daging tersebut disingkirkan dari dia. Artinya Tuhan tidak menjawab Paulus seperti keinginan Paulus. Mujizat tidak terjadi seperti yang diharapkan oleh Paulus. Saudara, di dalam kehidupan ini sekali lagi, kita perlu seimbang. Kita perlu belajar bagaimana mengalami mujizat, mengalami perkara besar, mengalami janji-janji Tuhan, mengalami berkat-berkat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di sisi lain juga kita harus siap ketika doa kita tidak dijawab, mujizat tidak terjadi, apa yang kita inginkan tidak terjadi, berkat tidak mengalir dan sebagainya. Itulah yang dialami oleh Paulus dalam konteks firman Tuhan ini, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saat Paulus berdoa supaya utusan iblis, supaya duri dalam daging tersebut disingkirkan dari dia, Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan berkata tidak terhadap apa yang diinginkan oleh Paulus. Dan atas jawaban Tuhan tersebut, ketika dia tidak mengabulkan permohonan Paulus, ketika apa yang diinginkan Paulus tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang perlu kita pahami dari konteks firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita supaya kita siap saat doa kita tidak dijawab, saat mujizat tidak terjadi, saat berkat tidak mengalir dan sebagainya, saudara. Di video pertama kita sudah belajar ketika Paulus berdoa sampai 3 kali kepada Tuhan, jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Hal pertama yang penting untuk kita pahami, saudara, adalah bahwa saat Paulus berdoa dan Tuhan tidak menjawab Paulus seperti apa yang dia inginkan, tapi ada kalimat firman Tuhan yang memiliki pengertian yang begitu dalam. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Paulus tetap cukup oleh kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Saat doa Paulus tidak dijawab, kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi dia. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi dia saat doanya tidak dijawab sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal, saudara, alasan Paulus memohon supaya duri dalam daging atau utusan iblis tersebut disingkirkan dari dia sangat rohani, yaitu supaya dia tidak terhalang dalam melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan berkata tidak terhadap apa yang diinginkan oleh Paulus, tapi kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi dia. Artinya dalam kehidupan kita, saudara, saat Tuhan tidak menjawab kita seperti apa yang dia inginkan, apa yang kita inginkan, saat mujizat tidak terjadi, berkat tidak mengalir dan sebagainya, saudara, dengar. Yang pertama yang penting untuk kita pahami adalah bahwa kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kita. Bukan berarti kita tidak dipedulikan oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak disayang oleh Tuhan. Tetapi saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kita. Dan hal yang sangat saya pahami, saudara, adalah bahwa saat Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya inginkan, itu artinya ada yang lebih baik yang Tuhan tahu itu lebih baik bagi saya. Saya tidak tahu hari esok, sehingga saya tidak tahu bahwa apa yang saya inginkan itu akan menjadi kebaikan bagi saya. Tapi Tuhan tahu hari esok, bahkan sampai selamanya. Itu sebabnya dia tahu apa yang terbaik bagi saya. Dan saat dia berkata tidak terhadap apa yang saya inginkan,
Itu artinya ada yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Dengan demikian, kasih karunia-Nya tetap cukup bagi saya. Demikian juga dalam kehidupan saudara, kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi saudara saat doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Dan kemudian, hal kedua yang saya ingin kita belajar saudara adalah masih ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, dalam dia melayani Tuhan, ada duri dalam daging yang dia alami, ada utusan iblis yang mengocoh dia. Dan dia berdoa supaya itu disingkirkan, supaya dia maksimal melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahan itu, ketika ada hambatan, ketika ada halangan, ada duri dalam daging itu, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya apa saudara? Hal kedua yang penting untuk kita pahami dalam konteks Paulus ini adalah bahwa saat doanya tidak dijawab, yang Tuhan mau adalah supaya dia mengandalkan Tuhan. Supaya dia semakin berharap, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam dia melayani Tuhan. Karena saat dia mengalami satu kelemahan, dan di situ dia mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan turun menaungi dia. Kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam hidupnya. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan saat Tuhan berkata tidak terhadap apa yang diinginkan oleh Paulus adalah supaya Paulus semakin mengandalkan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Saat doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, saat mujizat tidak terjadi, saat penyakit belum disembuhkan, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi saudara, mungkin kebanyakan orang akan berkata bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak adil, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi saudara, hari ini kita belajar bahwa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kondisi seperti itu adalah supaya kita semakin berharap kepada Tuhan. Supaya kita semakin berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita semakin berharap kepada Tuhan, saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, saat mujizat tidak terjadi, dan di sana pun kita semakin berharap kepada Tuhan. Janji firman Tuhan dalam ayat yang kelima ini kita lihat saudara, di sana kuasa Tuhan akan menjadi sempurna bekerja. Itu sebabnya Paulus berkata, ketika dia memahami itu, maka dia bersyukur atas kelemahannya. Dia bersyukur ada duri dalam daging yang menghambat dia dalam melayani Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia malah mengandalkan Tuhan, berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan di saat seperti itu, mujizat terjadi dalam hidupnya. Kuasa Tuhan menaungi dia. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Saat apa yang kita inginkan belum terjadi, saat doa kita belum dijawab, saat mujizat belum terjadi, saat berkat belum mengalir, sikap kita, hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Karena saat kita semakin mengandalkan Tuhan, di sana kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Di sana kuasa Tuhan menaungi kita. Saudara punya kelemahan-kelemahan yang saudara rindu, Tuhan mencabut itu dari saudara. Saudara punya masalah, persoalan dan sebagainya yang saudara rindu, Tuhan cabut itu dari saudara. Tetapi Tuhan tidak singkirkan itu dari saudara. Yang harus saya dan saudara lakukan adalah semakin mengandalkan Tuhan, supaya kita semakin melihat kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita belajar. Dalam 3 seri video ini, kita sudah ada di seri video yang kedua. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi situasi saat doa kita belum dijawab, atau mujizat tidak terjadi, dan sebagainya. Dan kita sudah belajar, hal pertama yang perlu kita pahami adalah saat doa kita tidak dijawab, saat mujizat tidak terjadi,
kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kita. Itu yang penting untuk kita pahami. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah semakin berserah kepada Tuhan. Karena dengan demikian kuasa Tuhan bekerja sempurna. Dan kuasa Tuhan menaungi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kembali kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Di mana kami sudah belajar sampai di video kedua ini. Saat apa yang kami inginkan belum terjadi, saat mujizat belum terjadi, saat doa kami belum dijawab. Saat ini firman-Mu sudah mengajari kami bahwa kami harus menyadari, kami harus tetap memahami bahwa kasih karunia-Mu tetap cukup atas kami. Kasih karunia-Mu tetap cukup atas kami. Ampuni kami jika kami seringkali mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak peduli saat apa yang kami inginkan tidak terjadi. Ternyata kasih karunia-Mu tetap cukup bagi kami. Dan yang kedua yang sudah kami belajar adalah bahwa dalam semuanya itu kami harus semakin mengandalkan Engkau. Karena dengan demikian kuasa-Mu akan bekerja secara sempurna. Kami andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
bagi